sekarang dalam hal ini kan kita tidak tahu persis ya, apakah seperti yang kelihatan damainya betul-betul damai, atau sebetulnya memang ada suatu reda lebih rendah, tapi ditambah-tambah. Sama juga seperti selebritis kan menambah suatu adegan yang seolah sangat dekat ya, sudah betul-betul berdamai. Tapi kalau dilihat begitu, mestinya memang ada tetap perdamaian, bukan dari benci kemudian pura-pura seperti itu. Tipe dari Loli kelihatannya tidak begitu, tapi untuk tidak ada sandiwara sama sekali itu juga belum tentu. Hanya kalau kita lihat suatu perdamaian setelah suatu masalah yang sangat lama, ini kan sudah bertahun-tahun kejadiannya, kemudian akhirnya dengan kebencian-kebencian lalu akhirnya bisa berdamai. Perlu diperhatikan bahwa kalaupun ini betul-betul perdamaian yang murni, maka perdamaian itu harus tetap dijaga. Karena apa? Karakter masing-masing kan bisa saja tiba-tiba muncul kesal karena suatu masalah kecil. Jadi di situ harus ada toleransi masing-masing. Untuk masalah kecil jangan dipersoalkan. Jika persoalan kecil tetap bisa diatasi, baru nantinya bisa terjadi perdamaian yang lebih sempurna. Nah itu kita belum tahu apa yang terjadi sebenarnya, tapi bukan berarti tidak ada artinya sama sekali. Jadi kita bayangkan ya, seseorang yang berkelahi maki-makian, kalau sampai berpelukan itu, mereka ada suatu perbaikan antara mereka, walaupun belum tentu semanis seperti yang diperlihatkan. Kita belum tahu apa yang ada di belakang semua itu. Kita harus mengetahui riwayatnya secara lebih detail. Tapi banyak netizen yang khawatir Loli itu hanya sandiwara, malah nanti bisa jadi akan mempengaruhi ibunya buat nebus si Fadil. Ada pemikiran seperti itu. Netizen itu curiga Loli tiba-tiba berberdasar sama ibunya itu cuma sandiwara. Nanti ada mikir Loli itu bakalan mempengaruhi ibunya biar mau menebus si Fadil gitu, membebaskan. Karena itu kita tidak tahu ada apa yang dikatakan, apakah ini betul-betul suatu sandiwara 100%. Katanya tidak, karena mereka betul-betul saling memaki. Tapi sebagian kebenaran ditambah dengan sandiwara itu mungkin saja. Tapi kalau kita lihat dari kejadian yang ada, sebetulnya kita perlu menyesuaikan dengan anak zaman sekarang. Anak sekarang tidak seperti anak dulu. Anak dulu itu orang tuanya ya sama sekali kita sangat tidak menyenangi, tapi kita tetap harus patuh pada orang tua. Tapi anak sekarang mereka juga ingin mempunyai hak yang sama. Jadi misalnya ibunya boleh memilih pacar, demikian juga Loli juga inginnya begitu. Walaupun mungkin karena dia masih remaja, dia belum berani secara frontal untuk mengatakan hal itu, tapi dalam hatinya seringkali anak zaman sekarang meminta persamaan hak. Berarti bisa dikatakan lebih sulit mendidik remaja zaman sekarang? Jelas lebih sulit, bukan remajanya, dari kecilnya memang, bukan akhirnya karena remajanya atau karena apa, karena situasi yang terjadi, bahwa orang tuanya kurang waktu, bahwa di rumahnya juga tidak dididik oleh orang-orang dengan penuh kasih sayang. Kalau dulu kan ada nenek kakek, ada bibinya, ada pamannya, itu kan akhirnya memberikan kasih sayang yang cukup beda dengan sekarang, di mana masing-masing mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Karena itu kita tidak tahu apakah diajarkan untuk lebih berdamai, supaya apakah dia cinta pada Fadil dan diberitahukan demi untuk Fadil, kita juga tidak tahu kan. Karena sandiwara di balik ini kan mungkin saja terjadi. Jadi kalau secara psikologis, menurut Ibu sebagai seorang psikolog,
Psikiater. psikiater ya. Itu untuk Loli ini yang usianya baru 18 tahun, Belum 17. baru 17 ya. Dengan kondisi pengalaman hidup dia yang Keras di luaran. begitu pahit ya, boleh dibilang seperti itu. Untuk ukuran umur segitu kan seharusnya belum pantas untuk merasakan hal-hal seperti itu. Psikologisnya Loli untuk perkembangan yang ke depan itu menurut Ibu bagaimana sih? Sekarang Loli itu anak remaja. Jadi remaja, kita tahu memang remaja banyak perubahan, banyak kesulitan perasaan yang dihadapi oleh remaja. Emosi-emosi yang terganggu itu juga lebih banyak pada remaja daripada anak-anak atau orang dewasa. Jadi itu sudah memang perubahan antara anak dan dewasa, terjadilah macam-macam perubahan emosional. Jadi emosi itu pada saat sekarang walaupun pada Loli lebih daripada seharusnya, tapi tetap terpengaruh juga oleh usia remajanya. Karena itu tergantung pada keadaan berikutnya, pengalaman berikutnya, dan pengasuhan berikutnya. Diaborsi 2 Sekarang kali. kita lihat dari segi apa? Dari segi aibnya, maka memang lebih banyak orang akan menghindar, pria maksudnya, lebih banyak yang akan menghindar dari dirinya untuk menikahi. Tapi untuk main itu tetap nggak masalah kan, banyak orang yang senang iseng saja. Tapi bagaimana kehidupan berikutnya tergantung juga pada kepribadiannya, bagaimana kepribadian dasarnya, bagaimana pengasuhan sampai Loli menjadi remaja, dan bagaimana berikutnya. Semua ini akan menentukan. Itu kita sebetulnya kan untuk menganalisa begini, kita tahu lebih banyak. Kita tahu juga apakah betul dukun itu berhasil, apakah itu hanya ada hal yang lain di samping itu, apakah tidak bisa diperlihatkan dukunnya, apakah betul dukun itu teknik apa yang dilakukan. Jadi kita tidak bisa begitu saja menganalisa tanpa melihat secara lebih detail. Kalau untuk emosi Loli yang meledak-ledak ini, kira-kira dia ada penyakit kejiwaan nggak, terganggu gitu, seperti semacam bipolar atau apa? Sebetulnya kalau untuk penyakit sampai ke penyakit jiwa, kesannya tidak, tapi jelas sangat emosional, dan hal-hal yang sangat emosional ini bisa juga terjadi pada remaja siapa saja yang sedang cinta buta pada seseorang dan akhirnya terganggu. Ibu ada saran nggak sih untuk orang tua yang memiliki anak remaja yang saat ini susah diatur? Terutama untuk anak perempuan ya Bu. Sebetulnya harusnya dilakukan sejak anak itu kecil. Bagaimana komunikasi dengan orang tuanya supaya bisa diajak berdiskusi, dibiasakan untuk berdiskusi. Jadi bisa diajak berbicara. Lain daripada anak-anak sekarang, kebanyakan juga jauh dari orang tuanya, akhirnya berdiskusi dengan kawan, dan apalagi kalau kebetulan ada kawan yang pemakai narkoba, diajak untuk menyalahgunakan narkoba. Jadi itulah yang terjadi saat ini, tidak 100% tapi pada sebagian remaja sekarang. Jadi dulu, kalau ini kan kejadian-kejadian belakangan, sampai pada tiap kali ke pengadilan, itu kan baru belakangan, dulu kan tidak demikian. Jadi ini suatu kenyataan yang baru lah, yang baru kita hadapi. Apa-apa sebentar pengadilan, apa-apa sebentar pengadilan. Tapi sekarang bisa dikatakan lebih rumit persoalannya karena sedikit pengadilan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara internal, Bu. Memang akhirnya jadi lebih rumit. Hubungan antara orang tua dan anak sekarang juga lebih rumit kan. Ini kebetulan sangat kritis, terekspos. Tapi yang tidak terekspos bagaimana? Kita bayangkan sampai anak dengan orang tua bisa saling membunuh, itu apa nggak lebih lagi? Berarti peran lingkungan itu sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan mental anak ya, Bu. Jelas lingkungan mempengaruhi
asuhan orang tua mempengaruhi, lalu harapan-harapannya, banyak hal yang mempengaruhi, tapi terutama pengasuhan pada saat masih kecil sampai remaja.